bisa menggantikan kira-kira untuk bantuan dari misalkan customer service nih, apakah suatu hari dia akan bisa nih beneran akan oke, aku akan menggantikan customer service ini dan jadi customer service tapi secara digital. Berat nih pertanyaannya. Atau apakah kayak ya nggak bisa dong, akan tetap akan ada human touch-nya nih gitu. Kalau dari sisi kecerdasan, gue yakin semakin lama, bukan sekarang ya, semakin lama akan semakin cerdas. Dan benar-benar bisa kayak mohon maaf, menggantikan manusia gitu. Tapi sama seperti bidang yang lain, nanti akan ada push dari customer untuk gue tetap pengen ngomong sama manusia. Contoh, bank. Oke. Dulu kan tellernya banyak. Ya. Terus ada apa tuh? Bukan customer service apa ya? Ya itulah yang kalau lu mau nanya buka tabungan, ya. Terus kan, udah kita nggak perlu kantor, kita cukup neobank, ya kan semuanya online. Tapi pernah nggak mikir kenapa neobank ini tetap buka booth di mall? Kan harusnya nggak perlu ya? Iya benar. Iya kan? Iya. Oh, ternyata ya orang juga tetap butuh ngobrol sama orang lain. Atau juga mungkin ada yang, mohon maaf, yang berumur seperti gua. Kan Harus. Kadang-kadang kita perlu human touch-nya masih ada. Iya. Karena beda sih Pak. Kalau misalkan lihat generasinya beda-beda. Itu sama kalau misalkan di bank nih. Kan misalnya kalau mau ganti kartu, itu kan sekarang udah langsung yang kayak masukin kartunya di ATM terus dia bisa langsung keluar dan lain-lain, mencet-mencet doang. Tapi kayak ada orang-orang yang masih kayak, oh ini gimana ya? How does this work? Kayak gimana caranya gitu, kayak gitu. Iya. Dan orang kan tiba-tiba nih Iya. teknologinya gitu kan, Iya. orang bingung mau ngapain. Iya. Ya sama, jadi manusia akan selalu ada, cuman mungkin fungsinya aja beda. Tapi satu hal yang menurut gua nggak akan bisa digantikan itu adalah empati. Kalau mesin kan, ya pilihan nggak ada ya selesai. Coba lagi. Kan komputer itu kan if Ya. something then doing something. Kan? Contohnya pada akhirnya kontak CS kami gitu kan. Kalau manusia kan sebentar Bu ya. Saya tanyakan dulu Atau saya usahakan. Selama masih ada itu salah. Oke. Kalau misalkan dilihat-lihat, apakah Indonesia akan bergerak ke arah situ, Pak? Maksudnya kayak transformasi menggunakan AI dan lain-lain. Kalau misalkan kemarin kita lihat di Tech Indonesia kan kebanyakan masih cuma bikin platform atau apa. Tapi apakah akan ada juga kayak, oh pakai AI nih, bikin pakai AI nih gitu-gitu? Ya kalau gue sih bilang semua negara akan pakai, right? Tapi tinggal pertanyaannya, lu akan semasif apa itu di pakai gitu, itu aja. Karena baik lagi selama lu menekan membuat teknologi itu terus menyebarkannya tanpa edukasi yang benar, ya susah. Kasarnya contohnya kayak apa ya? Ojek dah. Oke. Gue sempat berpikir bahwa sudah dalam berapa tahun ojek pangkalan akan hilang. Buktinya Langsung berjalan. sampai hari ini masih ada ojek pangkalan yang tidak tergabung dengan Grab, tidak tergabung dengan Gojek, tidak tergabung. Karena mungkin di desa itu, I don't know, sinyalnya kurang bagus atau nggak make sense bayar segitu. Mendingan kalau udah kenal, apalagi udah kenal sama orangnya, udah tinggal dapat berapa gitu kan. Makanya tetap kan di kota-kota besar. Betul. Ujungnya. Kota kecil kurang. Jadi akan selalu ada lah celahnya gitu. Dan tinggal lu berapa masih. Contohnya nggak usah gampang-gampang, yang susah-susah. Dulu kan neobank itu kan supaya makin banyak orang Indonesia yang menikmati jasa perbankan ya. Oh iya. Rasanya masih banyak ya yang belum punya bank ya. Padahal semuanya udah online. Iya, di zaman sekarang ternyata masih ada orang-orang yang akhirnya.
Jadi ya akan, tapi nggak tahu seberapa masih. Cuman ya tadi kayak message gua pengen kalau bisa teman-teman yang di Indonesia yang bikin Soulsea ini, carilah masalah yang memang layak untuk diselesaikan gitu. Nggak semua harus bikin CRM, nggak semua harus bikin marketing tools, Dia semua harus bikin HR recruitment tools. HR management tools. Nggak semua kayak gitu. Masih banyak hal-hal yang Bisa dilakukan. Ya, karena contohnya sekarang kita lihatnya ya itu aja kan. Kita lihat sana sini solutions itu, tapi kayak ya apa yang buat beda, apa yang jadi added value masing-masing itu. ya intinya di Indonesia problem banyak. Ya tolonglah diselesaikan gitu ya. Dan jadi semua nggak lagi-lagi dari lead generation, marketing, CRM, HR gitu. Nggak semua seperti itu. Dan rasanya dengan iklim investasi sekarang kayak gini, semakin lu mencoba menyelesaikan real problem, Oke. kayaknya kemungkinan lu dapat funding lebih besar deh. Oke. Kayaknya venture capital juga udah mulai yang capek ya dengan yang Kita heboh-heboh, ya. tapi nggak ada real ininya. Ya udah, kayaknya sih kalau lu bisa bikin yang kayak gitu, harusnya sih dapat funding lebih gampang. Oke, menarik. Teorinya. Menarik.